Halo, kembali lagi dengan Geo Insight. Di sini kita tidak hanya mempelajari tentang bumi, tetapi kita akan mempelajari bagaimana hal itu bisa terjadi. Di video kali ini, saya akan membahas kenapa di gunung itu selalu dingin atau di daerah dataran tinggi itu selalu dingin. Bukannya justru di gunung atau di daerah dataran tinggi itu lebih dekat dengan matahari pada siang hari, kenapa masih saja cuacanya itu masih dingin? Oke, baik. Kita akan bahas pada video kali ini. Simak sampai habis. Kenapa semakin naik ke gunung, udara justru semakin dingin? Padahal kalau dipikir-pikir, gunung itu lebih dekat dengan matahari dibandingkan dengan daerah dataran rendah. Bukankah seharusnya lebih panas? Nah, ternyata anggapan itu salah. Di video kali ini kita akan bahas penyebab ilmiah, lengkap dengan contoh sederhana yang mudah dipahami. Kenapa di daerah gunung itu sangat dingin? Yang pertama, dipengaruhi oleh matahari memanaskan bumi, bukan dari udara. Banyak orang mengira matahari langsung memanaskan udara, padahal sebenarnya sinar matahari lebih dulu memanaskan permukaan bumi. Tanah, laut, bebatuan, dan tumbuhan menyerap panas matahari. Setelah permukaan bumi menjadi panas, barulah panas tersebut dipindahkan ke udara di atasnya. Artinya, udara menjadi hangat karena dipanaskan dari bawah, bukan langsung dari matahari. Semakin jauh dari permukaan bumi, pengaruh panas tersebut semakin kecil. Inilah salah satu alasan mengapa daerah pegunungan lebih dingin dibandingkan dengan daerah dataran rendah. Faktor yang kedua yaitu tekanan udara semakin rendah. Semakin tinggi suatu tempat, tekanan udara semakin rendah. Tekanan udara yang rendah membuat udara mengembang. Ketika udara mengembang, energi berkurang sehingga suhunya ikut turun. Fenomena ini dikenal sebagai pendinginan adiabatik. Rata-rata suhu udara turun sekitar 6,5 derajat Celcius setiap kenaikan 1000 meter. Jadi, jika di kota suhunya 30 derajat Celcius, maka di ketinggian 2000 meter suhu bisa turun menjadi sekitar 17 sampai 18 derajat Celcius. Faktor yang ketiga, udara di gunung lebih tipis. Selain tekanan udara di pegunungan juga lebih tipis. Artinya, jumlah molekul udara lebih sedikit dibandingkan di daerah dataran rendah. Karena molekulnya sedikit, udara tidak mampu menyimpan panas dalam jumlah besar. Akibatnya, udara lebih cepat menjadi dingin. Inilah sebabnya saat mendaki gunung, kita sering membutuhkan jaket tebal meskipun di siang hari. Saat malam tiba, matahari tidak lagi memanaskan permukaan bumi. Panas yang tersimpan di tanah perlahan dilepaskan ke angkasa. Di pegunungan, udara yang tipis membuat proses pelepasan panas berlangsung lebih cepat. Akibatnya, suhu turun drastis. Karena itulah, malam di gunung bisa terasa sangat dingin, bahkan mendekati titik beku di beberapa lokasi. Faktor yang keempat, yaitu pengaruh angin. Di daerah pegunungan, angin biasanya bertiup lebih kencang. Angin tidak selalu menurunkan suhu udara, namun angin mempercepat hilangnya panas dari tubuh manusia. Akibatnya, tubuh terasa jauh lebih dingin daripada suhu yang sebenarnya. Fenomena ini dikenal sebagai wind chill atau sensasi dingin akibat tiupan angin. Oke, untuk itu saya akan memberikan contoh perhitungan sederhananya. Mari kita coba untuk menghitung. Misalnya, suhu di kota adalah 30 derajat Celcius. Jika kita naik ke gunung setinggi 2000 meter, maka suhu akan turun sekitar 17 derajat Celcius. Nah, itu diperoleh dari mana? Yaitu didapatkan dari 2 dikali 6,5 derajat Celcius sama dengan 13 derajat Celcius. Maka 30 derajat Celcius dikurangi 13 derajat Celcius didapatkan 17 derajat Celcius. Nah, kurang lebih cara perhitungannya seperti itu. Jadi semakin naik di ketinggian 3000 meter hingga 4000 meter berarti tinggal
Rumusnya seperti itu saja. Itulah sebabnya banyak tempat wisata pegunungan memiliki udara yang sangat sejuk. Nah, sekarang kita tahu bahwa gunung terasa dingin bukan karena lebih dekat dengan matahari. Penyebab utamanya adalah, pertama, matahari memanaskan permukaan bumi, bukan udara secara langsung. Yang kedua, tekanan udara semakin rendah, sehingga udara mengembang. Yang ketiga, udara lebih tipis, sehingga tidak mampu menyimpan banyak udara panas. Yang keempat, pada saat malam hari, panas lebih cepat hilang ke angkasa. Yang kelima, angin membuat tubuh kehilangan panas lebih cepat. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Kalau video ini menambah wawasan kalian, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. See you next video. Bye-bye.